Kalau Anda sudah bela diri, buat apa Tuhan menghiburkan Anda? Kalau Anda sudah bisa menghibur diri sendiri dengan begitu atau dengan cara yang salah. Hati-hati ya, lawan kata kasihanilah aku adalah belas kasihan terhadap diri atau mengasihani diri sendiri, merasa diri korban. Jangan lakukan itu. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya kasih judul firman yang saya mau bagikan, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ada hikmat-hikmat yang kita bisa petik hari ini untuk masa susah. Ya, inilah pewahyuan Allah di masa susah. Beberapa di antara kita. Siapa sih nggak pernah susah? Setiap kita pasti pernah. Saya juga. Cuman tergantung cara pandang kita. Waktu kita susah, kita merasa sebagai korban, atau kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dalam susah pun kita bisa berguna loh. Saya selalu menempatkan diri di posisi itu dalam kehidupan saya. Apapun yang saya alami, biar saya selalu menjadi alat di tangannya. Saya percaya kalau kita punya that kind of outlook, seperti itu cara pandangnya, I think akan berubah nanti outcome-nya. Hasil akhirnya akan berubah. Saya dorong Anda untuk punya hikmat. Mari kita sama-sama belajar hari ini di Mazmur 9 ayat 10-17. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saya bacakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Selah. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan, hikmat di masa susah. Saya ingin Anda untuk belajar sesuatu kalau memang kita sedang berada dalam sebuah pergumulan. Kita lihat dulu ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tentunya ada ayat-ayat sebelumnya, totalnya 9. Kita tidak bacakan. Tapi kata demikianlah itu konklusinya. Konklusi saya tentang Tuhan itu gini, Tuhan itu adalah tempat perlindungan di waktu kesesakan. Penolong dalam kesusahan sangat teruji. Kalau yang lainnya belum terbukti. Sungguh, kenapa taruh harap pada manusia? Karena hanya Tuhan yang sudah membuktikan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Saya kalau percaya sama Tuhan itu seperti anak kecil. Saya percaya titik. Kalau Tuhan pernah berfirman, He will take care of me. Dia akan jaga saya. Saya percaya. Saya nggak bawa Tuhan dalam stres saya. Saya bawa stres saya ke Tuhan. Saya nggak bawa Tuhan sebagai stres saya. Tuhan kok dibuat jadi stres kita? Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Percaya itu asal percaya saja. Biji sesawi itu kecil tapi utuh dan dia lingkar. Jangan ada cuilannya. Kalau beriman itu jangan cacat celah. Iman itu nggak harus besar. Iman itu percaya titik bukan koma. Saya kalau sama Tuhan itu gitu, demikianlah. Udah konklusi. He will take care of me. Masa depanku di tangannya. Semua yang berharga bagi saya, khususnya manusia. Oh, Tuhan pasti akan menjaganya sampai pada hari kedatangannya. Kalau sama Tuhan itu gitu percayanya. Demikianlah. Karena dia tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Penolong dalam waktu susah. Sangat terbukti. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11. Orang yang mengenal namamu. Percaya kepadamu. Harus kenal dong sama Tuhan. Jangan asal percaya. Nah, saya tahu dalam bahasa Inggrisnya begini. Kalimat ini coba saya jelaskan dulu ya. Ini dalam salah satu versi agak kuno sih. For I know whom I have believed and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ini ayat. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia sanggup menjaga segala sesuatu yang kupercayakan kepadanya hingga hari itu ketika aku kembali kepadanya.
Orang yang mengenal namamu percaya padamu. Percaya kita harus berdasarkan pengenalan. Kenali Tuhan. Jangan percaya kita itu karena ikut-ikutan. Makanya itu setiap orang harus menggali firman, setiap orang harus mencari Tuhan secara pribadi, secara individu, meskipun kita bisa saat teduh bersama seperti ini, atau di dalam gereja. Dan kalau kita mengenal Dia, sifat Tuhan yang pertama, yang tidak boleh kita lupakan dalam segala perkara, apapun Anda mungkin boleh pikun rohani, satu ini jangan sekali-kali kau berani, bahasa Surabayanya lali. Jangan pernah berani lupa. He is faithful. Dia setia. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ini kalau dilanjutkan lagi di perikop lain Alkitab tertulis begini. Bahkan anak cucunya pun tidak akan minta-minta roti. Tidak pernah kulihat sekalipun orang benar ditinggalkan. Bahkan sampai masa tuanya pun putih rambutnya alias ubanan. Tuhan justru akan menggendongnya dan dia akan berbuah-buah dan menceritakan perbuatan Tuhan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. God is faithful. Satu hal itu harus dipegang dalam kehidupan kita. Jika ada di antara Anda yang berduka, ingatlah bahwa Dia setia. Kadang-kadang kita nggak merasa. Jangan bergantung, berkanjang pada pengalaman. Anda juga harus punya pengetahuan yang berdasarkan pengenalan. Bahwa Allah setia, Anda rasa atau tidak hari ini. Apakah hari ini ada tandanya atau tidak ada tanda apa-apa. Apapun opini manusia, apapun pengalaman Anda, yang ini tidak bisa berubah sepanjang zaman. God is faithful. Allah itu setia. Dan bahkan di ayat lain di Mazmur dituliskan bahwa kesetiaannya itu melampaui langit. Lebih tinggi dari the sky, daripada angkasa di atas sana. Satu hal yang tidak bisa batal, yaitu kesetiaan Allah kita. Kalau Anda tahu Dia setia, lalu khawatir apa? Lalu takut apa? Kita boleh gelisah, tapi tidak perlu dibawa depresi. Boleh kita gelisah, tapi dilarang putus asa. Bahkan gelisah pun Yesus berkata, jangan kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Kita lihat itu. Berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun musim kehidupan kita. Justru di masa susah, malah menjadi-jadi Tuhan sertai. Tuhan gak pernah tinggalkan anak-anaknya di masa kesusahan mereka. Gak mungkin lah ya. Tuhan yang setia itu, waktu kita paling butuh lalu Dia angkat tangan. Gak mungkin. Sekalipun kalau nampaknya Dia belum turun tangan atas permasalahan kita, bukan berarti Dia angkat tangan. Dia belum turun tangan, bukan berarti Dia angkat tangan. Dia belum turun tangan, mungkin waktunya belum tiba. Mungkin cara Tuhan berbeda. Mungkin ada maksud tertentu, maksud ilahi yang kita belum tahu. Tapi jangan sekali-kali kau dan aku percaya bahwa Dia berubah setia. Itu setan yang beritahukan. Tengking itu bukan suara Tuhan. Ayat 12, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini Mazmur Daud, by the way. Daud itu mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidupnya. Tak sedikit pula dia pun pernah dikhianati oleh rekan-rekan terdekatnya. Belum lagi musuh-musuh yang jauh hendak membunuhnya. Saul contohnya. Wah, Daud ini bolak-balik dia itu mengalami keapesan menurut versi dunia. Masa anaknya sendiri mau membunuhnya? Dan sebagai segala sesuatu, meskipun Daud tidak sempurna, dia juga pernah jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Tapi kalau kita lihat overall, dia itu seorang yang berkenan pada Tuhan. Hatinya itu mencari Allah. Dan ini adalah Mazmur Daud. Dimulai dari tadi, dikatakan ayat 10-11, dia itu setia. Tuhan itu tempat perlindungan. Dia juga tempat persembunyian bagi orang yang terinjak dan mereka yang sesat. Lalu tiba-tiba di ayat 12 kok auranya beda ya. Tiba-tiba tonasinya itu berubah. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini bukan happy, ini joy, ini bukan senang hati, ini sukacita. Ini dari Roh Kudus. Meskipun mungkin suasananya belum ganti.
Dia masih berada di dalam musim hidup yang susah. Dan dia sedang dalam bahaya himpitan musuh yang siap untuk menghabisinya. Tapi ayat 12 dia memilih arah hidup yang Tuhan kehendaki. Dia bermazmur bagi Tuhan. Dan dia langsung naik banding kepada Tuhan. Dia berkata, aku tidak akan dijajah oleh keadaan. Apapun kondisiku, 1000 rebah di sisi satu, 10.000 di sisi satunya lagi. Sekalipun habis daging dan batinku, semua habis lenyap. Gunung batuku adalah Tuhan. Langsung dia bermazmur bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Dan dia memberitakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Daud langsung menyerukan puji-pujian. Ayat 13, sebab dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Daud menyebut-nyebut karakter Allah. Bahwa Allah itu adil, number one. Nomor satu, dia itu adil. Dia membalas penumpahan darah. Tuhan itu enggak tutup mata, see no evil, hear no evil. Tidak lihat kejahatan, tidak dengar kejahatan. Tuhan tahu segala sesuatu dan mencatat segala sesuatu. Tapi Daud tidak menuntut keadilan. Namun demikian Daud itu naik banding pada kasih. Dan dia berkata, namun demikian, tetapi dia ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Karakter Allah adalah satu hal. Tetapi satu sisi lagi yang Daud pegang erat-erat adalah hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Ini yang kita bisa pelajari. Memang Tuhan membalas penumpahan darah. Tapi bagi aku, dia tidak pernah melupakan saya. Kita bisa sebut teori tentang Allah. Tapi sebelum kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, maka kita belum mengenalnya. Daud tahu Allah itu adil. Dan dia pasti akan hukum orang yang bersalah. Dia tahu itu pengetahuan umum bahwa musuh-musuhnya pasti satu persatu dimintai pertanggungjawabannya. Tapi Daud tidak pedulikan hal-hal itu waktu dia terhubung dengan Allahnya, waktu dia bersekutu dengan Tuhannya. Yang Daud katakan, namun aku Tuhan, kau jangan lupakan. Teriakku jangan kau abaikan. Hari ini aku ditindas oleh musuh. Entah apa yang sesungguhnya terjadi pada Daud. Hanya Tuhan yang tahu dalam sejarah. Sehingga dia menulis Mazmur 9. Tapi kita tahu Daud dalam masalah. Daud sedang susah. Tapi Daud tidak marah. Daud serahkan kepada Allah. Dia menyebut keadilan Tuhan sebagai pengetahuannya. Tetapi waktu dia teriak, dia minta tolong pada Tuhan secara pribadi. Saya percaya pada saat kita di dalam susah, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Jangan umbar marah kanan kiri dan kekecewaan. Tuhan itu jadikan tempat perlindunganmu. Persekutuanmu dengan Tuhan Yesus itu pribadi. Itu bukan urusan orang lain. Dan apapun yang terjadi atas hidup Anda, sekalipun kalau ada salah orang lain atas Anda, itu serahkan ke Tuhan. Urusan Anda adalah hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan Daud berkata, Tuhan, aku datang, here I come. Teriakku jangan kau abaikan. Tuhan, ini aku hambamu. Ingatlah kepadaku yang tertindas ini. Apa enggak Tuhan itu jatuh hati sama Daud? Dia enggak urusi yang namanya ranah atau area Tuhan. Dia urusi ranah dan areanya sendiri, yaitu hatinya. Makanya Daud disebut dalam bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. Seorang yang berkenan hatinya. Seorang yang kejar hati Tuhan. Dia sama Tuhan tuh kalau terhubung itu hati ke hati. Bukan logika ke teori. Tapi hati ke hati. Makanya Tuhan itu sangat-sangat gimana gitu sama Daud. Teriak mereka tidak dilupakan. Coba lihat ya bagaimana Daud naik banding ketika dia di dalam kesesakan. Ayat 14. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Very personal, you see. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Dia tidak lupa apa yang orang lain lakukan kepadanya. Tapi cukup disebut sekali-kali. Tidak perlu itu melulu. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Dia sebut faktanya. Tetapi inti doanya bukan itu. Inti doanya adalah kasihanilah aku ya Tuhan. Look upon my suffering, lihatlah sengsaraku. Ya engkau yang mengangkat aku
dari pintu gerbang maut. Dia naik banding pada belas kasihan Allah. Dia tidak main hakim sendiri terhadap sesama manusia atau jump into conclusion, atau dia tidak mengambil konklusi. Dia berkata, Tuhan, kau tahu yang orang ini lakukan padaku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Aku harus lari-lari seperti ini, seperti anjing liar, seperti hewan buruan. Tapi Tuhan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusanku ini, aku datang di dalam kasih-Mu. Teriakku jangan kau abaikan. Ya Tuhan, dan Engkau ingat aku yang tertindas. Ini seruan doanya. Hukumlah mereka, bukan, tapi kasihanilah saya. Lihatlah sengsaraku Tuhan. Ayat 15, ini motivasi hatinya. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Bukan supaya musuh-musuhku mati. Jangan dendam kesumat. Apalagi kalau kita sedang dalam kesesakan itu biasanya kita mudah marah, mudah emosi. Lalu kita biasanya, selain main hakim sendiri, biasanya lampiaskan amarah kita pada orang-orang yang tidak bersalah. Dan mulai kita main kambing hitam, tuding-tuding, dan mulai cari-cari siapa yang bisa dipersalahkan, termasuk menyalahkan diri sendiri. That's a poor way of hiding. Itu adalah cara yang terburuk untuk bersembunyi saat di dalam kesesakan. Cara kita itu berlindung pada Tuhan itu bukan begitu. Bukan dengan mengeluh dan menggerutu. Cara kita berlindung pada Tuhan itu adalah dalam kasih dan janji. Saya kasih 2 alamat yang tepat. Mau email Tuhan, ini emailnya. In the name of His love. In the name of His promises. Di dalam nama kasih karunia. Datanglah dan mulai naik bandinglah pada belas kasihannya atas hidupmu. Jangan kita itu tuntut murkanya untuk orang lain. Atau selalu melulu pikirannya, siapa yang salah dalam hal ini ya? Kenapa sih harus cari kambing hitam? Susah amat jadi domba putih. Datang itu dalam belas kasih. Dan juga datang dalam janji. Cari janji. Terlalu banyak janji Tuhan untuk hidupmu. Janji bunuh untuk musuh itu ada juga. Tapi terlalu sibuk aku melihat janji Tuhan yang indah atas diri saya. Sampai saya harus otak-atik sesuatu yang buruk untuk lawanku. Meskipun kalau kita lihat ayat-ayat itu, percayalah itu firman Tuhan juga. Tapi gak usah dijadikan itu highlightnya, tidak perlu di stabilo utama. Ayat-ayat untukmu hari ini, yang menenangkan hati, menyejukkan, yang menguatkan jiwa Anda, yang memberi Anda ketabahan, yang memberi Anda iman dan pengharapan untuk keluar dari masalah Anda sebagai pemenang. Itu terlalu banyak. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Daud tidak mengasihani diri sendiri. Lawan kata kasihanilah aku itu bukan jangan kasihani aku. Lawan katanya have compassion on me. Lawan katanya kasihanilah saya adalah mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani dirinya, Tuhan sudah tidak perlu kasihani lagi. Buat apa? Tuhan melakukan sesuatu yang Anda sudah lakukan. Kalau kita sudah otak-atik itu, kalau kita sudah main hakim sendiri, Tuhan juga tidak akan menghakimi. Penghakiman milikku kan, makanya biarkan Tuhan yang menghukum musuh. Tapi lebih baik kita dikasihani. Bukan dikasihani orang. Jangan minta belas kasihan orang. Berujung kekecewaan. Mintalah belas kasihan Allah. Berujung kasih karunia. Lawan katanya kasihanilah aku adalah mengasihani diri sendiri. Jangan lakukan itu kalau mau dikasihi oleh Tuhan. So kalau Anda mengasihani diri sendiri, apalagi sudah bermental dan main peran sebagai korban. Buat apa Tuhan bela Anda lagi kalau Anda sudah bela diri? Buat apa Tuhan menghiburkan Anda kalau Anda sudah bisa menghibur diri sendiri dengan begitu atau dengan cara yang salah? Hati-hati ya, lawan kata kasihanilah aku adalah belas kasihan terhadap diri atau mengasihani diri sendiri, merasa diri korban. Jangan lakukan itu. Tapi kalau kita naik banding pada Tuhan dan berkata, Tuhan, kasihanilah saya. Look upon your servant. Pandanglah aku. Aku gak layak memang, tapi aku tahu Engkau mengasihi aku. Look upon me. Lihat saya. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Positif luar biasa. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion, ayat 15. Karena keselamatan yang daripadamu. Sangat positif nih Daud.
motif sesungguhnya, motivasinya adalah dia ingin menceritakan perbuatannya, dia ingin bersaksi untuk Tuhan, dia ingin jadi kesaksian. Aku ingin Tuhan menceritakan segala perbuatanmu dan bersorak-sorak di pintu karena keselamatan yang daripadamu. Kata salvation, keselamatan di ayat 15 itu artinya miracle, mujizat, atau miraculous rescue, atau pertolongan Tuhan yang ajaib. Jadi Daud, dia minta penyertaan bukan pembelaan. Asal engkau sertai aku, I don't mind sih, aku gak keberatan diapa-apakan, digini-gitukan oleh musuh, dikata-katai, gak apa-apa. Aku minta penyertaanmu, Immanuel, Allah beserta. Dan dalam penyertaanmu pasti mujizat terjadi. Dalam penyertaan Tuhan pasti ada miraculous rescue, pertolonganmu yang ajaib akan kualami. Aku mau cerita itu sama anak-anakku, aku mau cerita sama teman-temanku. Bukan untuk membuktikan aku benar, mereka salah, tapi dengan tulus hati untuk memuliakan Allah. Dan juga bukan begini ya, kasih aku mujizat, nanti aku akan cerita. No. Daud itu luapkan kerinduannya. Aku ingin cerita loh Tuhan. Aku ingin cerita. Ini tidak transaksi dengan Tuhan Yesus. Tapi ini kerinduan hati yang tulus. Dia berkata, Tuhan, aku tuh kepingin cerita. Apa yang aku alami ini nanti suatu hari akan jadi legenda. Akan sebuah legacy atau warisan yang aku berikan dalam kehidupan orang lain yang nanti bergumul hal-hal yang sama atau mirip dengan saya. Aku ingin menjadi jawaban. Aku tahu, sebab aku tahu kok Tuhanku itu baik. Aku tahu, sungguh-sungguh aku yakin Allahku setia. Dan aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhanku mampu dan Dia mau. Aku pingin cerita udah gak tahan. Tapi kalau aku masih dalam kondisi ini, belum ada materi Tuhan, come and touch me dan jamah aku. Aku ingin bersaksi bagimu. Ini bukan tipe orang yang dengan skeptisnya, dengan sinis dan berkata, apalagi sarkastis. Kalau Tuhan kau sembuhkan, tuding-tuding ke surga, aku akan jadi kesaksian. Kalau Tuhan Yesus beri aku mujizat, aku akan kasih persembahan. Kalau Tuhan bangkitkan aku dari ranjang pesakitanku, aku nanti akan melayanimu. Mungkin dari surga keluar bunyi gini, emang aku butuh. Jangan sampai Tuhan balas sarkasme kita dengan cara demikian dan berkata, emangnya Tuhan butuh semua pelayanan persembahanmu? Tapi ini adalah seruan yang tulus. Lord, I know you're not like what others say. Aku tahu engkau tidak seperti yang orang lain katakan padaku waktu aku sedang menderita dan aku lonely sendirian. Aku tahu engkau gak begitu. Dan nanti suatu hari ketika engkau sudah memberiku kemenangan, aku akan memuliakanmu supaya kesalahpahaman di dunia diluruskan dan supaya rekan-rekanku nanti mengalami hal-hal serupa. Mereka dikuatkan lewat kesaksian. Mereka juga akan diberi pengharapan lewat kesaksianku. Mulia ya motivasinya ya. Tempat perlindungan dalam pada waktu kesesakan adalah sebuah pengharapan untuk nanti saya akan jadi kesaksian. My test now will be my testimony. Ujian saya, pencobaan, suatu hari akan jadi kesaksian saya. Itu menjadi tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu tentunya pada kesetiaan Allah, karakternya kan. Tapi juga pada sebuah pengharapan. Aku tahu nanti aku jadi kesaksian. Kalau orang sakit sembuh, wah kesaksian kesembuhan ilahi itu dahsyat sekali. Tapi orang sakit lalu mati. Hari-hari terakhirnya dia bisa tunjukkan bahwa dia lebih sehat daripada orang yang sehat tidak mati. Sekalipun dia berakhir mati dalam penyakitnya seperti Elisa, tulangnya nanti akan membangkitkan orang. Kesaksiannya akan membuat malu tuh orang-orang yang sehat dan mengeluh, dan yang sakit tapi marah. Dan yang sakit namun menyalahkan Allah. Lalu kepahitan dan meninggalkan Tuhan. Oh, tulangnya akan mempermalukan orang-orang ini. Pokoknya ada sebuah pengharapan bahwa aku akan mulia dan aku akan memuliakan Allah. Wow, itu tempat perlindungan waktu kesesakan. Ayat 16 dan 17 dengan ini saya selesai. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ayat 17 super indah. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Justru waktu kita susah, di masa-masa kita sedih, itu adalah kesempatan emas untuk mengenal pribadi Allah lebih lagi. Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Selah. Higayon,
Jangan dihapus ini, kata-kata tidak sia-sia. Semua di Alkitab itu semua ada maknanya. Higayon ini artinya goncang, goyang, tergoyahkan, digoncangkan, shaking, trembling, bergetar karena memikirkan hukuman Tuhan. Tapi lucu, higayon langsung sambungnya sela. Sela itu tenang, pause atau berdiam sejenak. Shalom, damai sejahtera. Sela itu artinya quiet peace. Ketenangan, damai yang begitu dalam di dalam hati. Kok bisa dari goyang ke tenang? Dari digoncangkan menjadi damai sejahtera yang tiada duanya. Kok bisa ya? Inilah yang saya sebut awal mula waktu kita dalam kesesakan, kita pasti goyang. Kadang-kadang kita mereka-reka, belum lagi kalau didakwa oleh setan. Kan iblis Lucifer itu artinya the accuser of the saints, atau pendakwa umat Tuhan. Wah, mulai panah api si jahat. Apakah Tuhan marah sama saya? Apakah saya salah? Kalau ada dosa ya cepat bertobatlah. Tapi saya percaya Tuhan tuh nggak marah-marah. Serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan kasih lagi. Tuhan tuh selalu maha kasih. Selalu Tuhan tuh terbangnya itu dari kasih, dan selalu mendaratnya dikasih lagi. Di tengah-tengah itu kalau Tuhan marah pun itu bukan murka. Itu karena mendisiplin anak-anaknya. Janganlah kau mau dituduh, janganlah mau didakwa. Tuhan begini begitu, itu akan membuatmu higayon, membuatmu jadi gemetar tak perlu. Tuhan menghukum aku. Tidak. Higayon pertama-tama, lalu setelah dia kenal pribadi Allahnya, tenang. Orang yang mengenal namanya, percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya, damai sejahtera hatinya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan, seperti ayat 11 yang kita baca. Orang yang mengenal pribadinya, orang itu pasti percaya kepadanya. Nggak bisa nggak, itu efek sampingnya atau efek langsungnya. Dan orang yang percaya kepadanya, pasti efek sampingnya damai sejahtera tuh hatinya. Nggak usah diminta, pasti tenang tuh orang. Sebab orang yang demikian tahu bahwa dia tidak ditinggalkan. Awal mula mungkin higayon waktu kita masuk pada waktu kesesakan, di masa susah. Tapi nggak mungkin kita itu berakhir di higayon. Setelah higayon, datang sela kalau kita mengenal Allah. Keluarnya pun kita akan shalom peace. Anda boleh masuk goyang. Waktu kena sesuatu, mungkin divonis dokter. Mungkin Anda mengalami sebuah musibah. Wah, goncang, nggak keruan. Tapi setelah itu, keluarga saat teduh. Jalanmu adalah sela. Keluarmu adalah shalom. 3 poin yang saya berikan kepada Anda seperti luar biasanya. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan, ini hikmat-hikmat Allah. 1, Tuhan tidak akan meninggalkan kita di masa susah kita. Catat baik-baik. Tuhan itu S-E-T-I-T-I-A. Tuhan itu setia. Taruh itu di dalam dadamu. Justru waktu masa susah, dia justru semakin setia. Kan harusnya gitu kan? Mana ada orang tua kalau anaknya sehat, dia sama dia, pas sakit ditinggalkan. Orang tua kalau ada pun Tuhan gak akan begitu. 2, lebih baik dikasihani Tuhan daripada menuntut pembalasan. Ini membuat kita berada di kemah pengharapan. Kalau kita terpancing dengan keadaan dan salahkan orang, apalagi kita tuduh-tuduh diri sendiri juga, itu tidak akan mendatangkan sejahtera, dan itu justru meruntuhkan pertahananmu, membuat Anda kurang tabah, justru bukan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kalau Anda izinkan, itu tidak jadi tempat perlindungan, tapi jadi tempat kesesakan pada waktu kesesakan. Tempat panik yang bukan dari Tuhan. Lebih baik dikasih Tuhan daripada menuntut pembalasan. Naik banding dalam nama kasih. Naik banding dalam janji. Di dalam nama Yesus. 3, waktu kesesakan adalah peluang untuk mengenal pribadi Tuhan. Focus on His unchanging character. Fokus pada karakter Allah yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Love you so much, keluarga Saat Teduh. Saya akan selalu mendukungmu, bersama denganmu, untuk melewati semua lembah kelammu. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.